Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kami cintai yang kami muliakan para guru-guru kami, wabil khusus guru kami Abu Yahya. Semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur dalam keadaan senantiasa istiqamah berdakwah di jalan Allah, dan kita sebagai murid-murid beliau, semoga kita pun juga diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk senantiasa memperjuangkan untuk khidmah kepada agama Allah, khidmah kepada umat baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari hendaknya kita semuanya sebagai para juru dakwah Nabi Muhammad yang difikirkan adalah umat. Bagaimana salatnya umat di sana, bagaimana puasanya umat di sana, bagaimana akidah umat di sana, bagaimana ibadahnya umat yang di sana. Yang difikirkan adalah umat. Bagaimana umat ini semuanya bisa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana umat ini semuanya kenal kepada Allah, dan umat semuanya ahli ibadah, berusaha untuk menjalankan perintah Allah, dan juga tentunya menjauhi larangan-larangan Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia, bukan untuk jabatan, bukan karena harta, bukan, tapi murni di dalam hati kita pada juru dakwah. Niatkan bahwasanya kita murni untuk menyelamatkan umat, untuk mengenalkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengenalkan umat kepada diri kita. Supaya umat ini mengagungkan Allah, bukan umat mengagungkan diri kita, bukan. Jadi ini tujuan kita dakwah. Tujuan dakwah, niat kita dakwah supaya apa? Allah itu disembah di muka bumi ini. Supaya umat ini, manusia ini banyak yang kenal kepada Allah, bukan kenal kepada kita. Apa artinya kita? Mereka kenal kepada kita, mereka takdim kepada kita, tidak jaminan mereka semuanya ahli surga, tidak. Bukan berarti itu menjadikan mereka semuanya ini menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ini merendahkan Allah, tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita tentang as-siyam. Asy-Syaikh Abdullah Sirajuddin Al-Husaini. Kita sampai kepada pembahasan waqad farada. Ya, musannif berkata bahwasanya waqad farada Allah taala, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memfardukan hadhil ummati ala hadhil ummati, kepada ini umat. Ini perintah Allah nih. Ini perintah Allah dan tentunya perintah Rasulullah, dan ini manfaatnya kepada diri kita. Manfaatnya untuk keselamatan kita. Ayo kita mencari selamat masing-masing di hari akhirat kita semuanya, karena kita akan mati.
Kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan kekal. Tempat kita itu bukan di dunia yang sesungguhnya, tapi tempat kita akan kekal di akhirat. Maka ayo kita mencari bekal kita. Salah satunya ini, Allah memfardukan kepada kita semuanya. Memfardukan kepada kita semuanya tentang apa? Allati hiya afdalul ummati antasuma afdal syahrin fi sannah. Yang mana umat Nabi Muhammad adalah afdal umat. Iya, memang umat Nabi Muhammad adalah afdalul umat. Diperintahkan untuk apa? Antasuma, engkau berpuasa. Engkau berpuasa afdal syahri fi sannati, berpuasa di bulan yang paling mulia, di bulan yang paling afdal. Fi sannati, di dalam satu tahun satu kali. Bulan ini adanya satu tahun satu kali, tidak setiap bulan, tidak. Kita diperintahkan, difardukan kita. Fardu, wajib hukumnya. Fardu ain lagi, bukan fardu kifayah. Apa itu bulan yang paling mulia, yang paling agung? Ala wa huwa syahru Ramadan. Ketahuilah, bulan yang paling mulia, yang paling agung, paling besar adalah bulan Ramadan. Bulan yang saat ini kita berada di bulan ini, di bulan Ramadan ini, bulan yang paling mulia. Sempurna nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Diberikan panjang umur kita sampai berjumpa dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dan semoga kita dipanjangkan umur lagi oleh Allah, berjumpa dengan bulan Ramadan yang tahun depan. Supaya apa? Kita memperoleh kesempatan yang begitu besar, beribadah sebanyak-banyaknya, dan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Akhirnya apa? Kita begitu mudah mencari derajat pangkat yang begitu agung, yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saatnya. Bulan ini kita saatnya apa? Mencari surga yang paling tinggi ini. Mudah kita mencari surga yang paling tinggi. Karena sholat sunnah, karena perkara sunnah diberikan pahala yang wajib, dan pahala wajib dilipat gandakan berganda-ganda sampai 70 kali, bahkan lebih. Melipat gandakan Allah yang menghendaki itu semuanya. Terserah Allah melipat gandakan. Bahkan pahalanya orang yang berpuasa dua kebahagiaan, bahagia ketika dia ini berbuka, dan bahagia ketika dia berjumpa dengan Allah. Ini apa coba? Keagungan yang begitu besarnya, kan gitu. Kemuliaan yang begitu besarnya ketika kita berjumpa dengan Allah. Coba, zat yang paling mulia, zat yang paling agung, yang menciptakan alam semesta ini. Kita sebagai makhluk yang lemah, kita sebagai makhluk yang rendah, yang kotor, yang hina, yang penuh dengan kemaksiatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan zatnya yang maha suci, yang maha agung. Disebabkan apa? Bisababi siyami Ramadan. Disebabkan dia ini berpuasa di bulan Ramadan. Coba, ini agung ini nikmat yang begitu besar. Syukur kita masih iman, kita itu masih diberikan iman. Coba, ini nikmat yang besar ini, mengalahkan dunia seisinya ini, mengalahkan apapun yang dicari oleh orang-orang yang di luar sana itu. Iman kita masih ditetapkan iman. Di bulan Ramadan kita masih diberikan kesempatan untuk sujud kepada Allah. Lisan ini pun karena beriman kepada Allah di dalam hati kita, lisan ini pun juga masih mau memuji dan mengagungkan nama Allah. Ini kan nikmat ini. Iman ini nikmat. Coba, nikmat yang paling agung. Jadi kita itu harus ahli syukur. Walaupun rezeki kita sempit tapi punya iman Allah. Walaupun tidak punya jabatan tapi punya iman, itulah iman jabatan yang sesungguhnya. Itulah iman adalah rizki yang sesungguhnya. Walaupun rizki yang Allah berikan dalam segi harta itu sedikit mungkin, tapi kalau masih diberikan iman, itu adalah rizki yang jauh lebih sempurna, yang jauh lebih agung itu. Sadari ini semuanya. Jangan kita itu mengeluh. Jangan kita itu mengeluh. Mengeluh kadang gaji telat, mengeluh kadang tidak punya rizki, mengeluh kadang mungkin dihilangkan pekerjaannya,
Tidak, kita jangan mengeluh kita. Ya memang itu adalah ujian, tapi kalau kita bersabar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengangkat derajat kita. Derajat kita jauh lebih tinggi. Bersabar kita. Sabar itu ibadah itu kepada Allah Subhanahu. Apa modal kita? Ridho. Kita harus keluar duit untuk mencari derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dengan salat untuk kita mencari derajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Modal apa? Hati kita legowo, hati kita ridho kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ridho dibuat seperti ini, ridho dibuat seperti itu, ridho, pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang itu tawakal yang sesungguhnya, yaitu tawakal yang sesungguhnya, orang itu pasrah kepada Allah. Apapun keputusan Allah, apapun pemberian dari Allah, apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala, melalui dunia ini mungkin kena wabah ini semuanya, tapi dia ridha kepada ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal ibadah. Cara beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita. Wa wa akmalu tasyri'in lisyam. Ya, ini berpuasa di bulan Ramadan ini sempurnanya syariat. Sempurnanya syariat lisyami di dalam masalah bab puasa. Jadi puasa yang paling afdal, yang paling utama adalah puasa Ramadan. Puasa di bulan-bulan haram yang jumlahnya ada 4 itu mulia, tapi kemuliaannya ini jauh lebih besar berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan, gila. Doakan kita. Doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini mereka masih enggan untuk berpuasa. Doakan mereka, kasihan. Jangan sampai ada kebencian di dalam. Mereka tidak patut untuk dibenci mereka. Mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya mereka ini mengkhawatirkan kok masa depan mereka di akhirat. Kenapa kita harus membenci mereka? Itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad. Itu bukan pilihan kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini perintah. Hakim, Farid tadi. Ada orang ngasih. Ini perintah, ya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo cintai saudaramu. Cintai keluargamu, cintai kaum muslimin dan muslimat dengan yang lainnya. Untuk apa? Salah satu cinta yang paling besar, wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah senantiasa berada di dalam pertolongan terhadap hamba-hambanya selagi hambanya tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya yang lainnya. Apa itu? Pertolongan yang paling besar adalah pertolongan mendoakan mereka. Doakan mereka mendapatkan hidayah. Pertolongan yang paling besar adalah ketika kita itu berusaha menyelamatkan mereka dari azab Allah. Coba, ini melebihi dari pertolongan ngasih beras 1 karung itu. Ngasih beras 1 karung itu mungkin 1 bulan habis. Walaupun itu pahalanya mulia, iya mulia. Memberikan beras 1 karung, memberikan uang kepada saudara yang semuslim dengan yang lainnya, ini pahalanya yang besar. Tapi ketahuilah, pertolongan yang lebih besar lagi adalah berusaha menyelamatkan saudara kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalu takdir, dan ini adalah afdalnya kehendak dari Allah, sempurna-sempurnanya kehendak Allah untuk limaslahatil anam, untuk kemaslahatan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesempatan, jangan jadikan beban puasa itu. Jangan jadikan beban puasa itu. Kita puasa 1 hari, puasa 2 hari, 3 hari, ketahuilah laparmu, hausmu itu tidak ada bandingannya dengan balasan yang Allah berikan kepada kita semuanya kelak di akhirat. Laparmu, hausmu, dahagamu, capekmu ketika engkau berpuasa. Ketika engkau berpuasa mungkin haus, mungkin harus bercocok tanam, mungkin bekerja, mungkin di bawah terik matahari, mungkin bekerja, mungkin berangkat jam 7 pagi, pulang jam 4 sore,
Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya berat, apalagi harus dalam keadaan berpuasa. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Coba ketahuilah jihadmu itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu hal yang besar, yang jauh melebihi dari kesulitanmu ketika engkau itu menjalankan puasa. Engkau akan sujud syukur kepada Allah. Jauh lebih besar. Tapi kalau sebaliknya, enaknya makanan yang dimakan di siang hari di bulan Ramadan itu tidak ada sebanding, tidak ada nilainya. Rasa makanan hanya di lidah saja kan gitu. Ramadan. Nikmatnya makanan hanya di lidah saja. Coba. Kalau sudah masuk perut, coba makanan itu hilang rasanya sudah. Bahkan kalau berlebihan perutnya sakit. Mungkin mentok satu piring mungkin, coba. Mungkin makan es mungkin satu mangkok mungkin. Coba. Enaknya yang berada di lidah ini tidak ada sebanding. Tidak ada sebanding dengan apa? Sengsaranya kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena khianat kepada perintah Allah. Maka patut kita mendoakan mereka. Wahai saudaraku, nikmat makananmu satu piring itu tidak ada nilainya daripada engkau nanti harus masuk neraka kan gitu. Sengsara. Kita itu sebagai hamba sudahlah. Jangan menentang Allah, insaf. Kalau kita maksiat kepada Allah, sadari itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istighfar kepada Allah? Sudah istighfar. Hidup kita sekali. Kalau ternyata kita ahli maksiat dan kita wafat dalam keadaan maksiat, bagaimana kita kembali ke dunia lagi? Coba. Tidak ada pengulangan di dunia lagi. Kita hanya menangis dan menyesal yang kekal abadi kita nanti. Tidak ada pengulangan. Coba. Sudahlah, hidup ini jangan macam-macam. Coba. Hidup ini jangan sombong. Hidup ini sudah yang baik-baik saja. Patuhi Nabi Muhammad. Kalau engkau ini ingin bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba. Ibadah kita. Pokoknya ibadah kita. Walaupun dalam keadaan wabah seperti ini, sudahlah biasa. Coba kita doakan yang mungkin menjadi tenaga medis, semoga diberikan kesabaran oleh Allah, ikhlas oleh Allah, istiqamah. Ketahuilah engkau mulia, engkau menolong hamba-hamba Allah, engkau menolong umat Nabi Muhammad. Man yassara kurbatan min kurobil dunya, yassara Allahu kurbatan min kurobil akhirah. Kalau engkau itu memberikan kemudahan, memberikan pertolongan kepada saudaramu semuslim yang lainnya dalam keadaan dia kesusahan, kesedihan, kena penyakit di dunia ini, engkau memberikan pertolongan mereka, berusaha meringankan beban mereka karena Allah, ketahuilah janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasara Allah kurbatan min kurubil akhirah, engkau akan digampangkan dari kesedihan akhirat. Nggak akan nangis di akhirat. Coba tolong dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah di bawah wabah ini tetap kita ibadah seperti biasa, salat. Coba mungkin cuma berbeda saja kalau seandainya himbauan dari pemerintah, ya kita harus patuh kepada pemerintah. Mereka berpikir untuk kemaslahatan umat. Kalau seandainya dilarang untuk berkumpul, mungkin Jumatan, ya sudah, patuh kepada mereka. Dilarang untuk terawih, patuh kepada mereka semuanya. Karena kita wajib untuk patuh kepada pemerintahan. Yang penting tidak mengajarkan kemaksiatan kan gitu. Tidak menyuruh kita untuk mabuk, tidak menyuruh kita untuk murtad, tidak. Kalau seperti itu ada dalam syariat, udur-udur secara syar'i kan. Rawahu al-Bazzar an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar an Abi Sa'id yang berupa hadis marfu'. Sayyidu syahri syahrul Ramadan. Tuannya bulan yang berada di dalam bulan-bulan Islam.
Sayyidus syuhuri syahrul Ramadan, adalah bulan Ramadan. Pokoknya bulan Ramadan. Ramadan. Ini tuannya, pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan. Ya ini sekarang ini. Untuk apa? Untuk mencari derajat di hadapan Allah, kan senang. Ya. Bulan Ramadan ini senang kita. Karena dilipat gandakan itu loh. Karena rahmatnya Allah diturunkan itu loh. Maghfirahnya Allah diturunkan. Aidku minan nar. Juga diturunkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Bagi siapapun yang berjumpa di dalam bulan Ramadan imanan wahtisaban. Man qama lailatal Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Fi qaulin wa ma ta'akhkhar min dhanbihi, kan gitu. Barang siapa yang dia masuk bulan Ramadan dalam keadaan iman, mencari pahala kepada Allah dengan sujudnya, dengan puasanya, dengan bacaan Qur'annya, dengan zikirnya, dengan tarawihnya, dengan salat sunnah rawatibnya, maka apa? Ahli surga. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini loh. Karena bulan Ramadan ini patut kita bergembira berada di dalam bulan Ramadan ini. Ayo kita bergembira dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah, syukur kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'udhamuha hurmatan Dzulhijjah, dan yang paling agung-agungnya secara kemuliaannya adalah bulan Dzulhijjah. Rawahu At-Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sayyidu syuhuri syahrul Ramadan wa sayyidul ayyami yaumul jumu'ati. Tuannya, pemimpinnya bulan-bulan yang ada di bulan-bulan Islam adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan sekarang ini. Bulan Ramadan wa sayyidul ayyam, sekarang pemimpinnya hari adalah yaumul jumu'ati, yaitu adalah hari Jumat. Jumat. Berbanyak. Al-faslu ats-tsani fi fardhati shiyami syahri Ramadan. Fasal yang kedua di dalam kefarduan puasa di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi وبينات من الهدى وفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Allah berfirman seperti ini, syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya adalah Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Hudan linnas, Al-Quran ini, Al-Quran kita. Jangan tinggalkan Al-Quran. Hormati Al-Quran, hormati para ahli-ahli Al-Quran. Hormati orang-orang yang belajar Al-Quran gitu. Kenapa sering disebut Al-Quran ini, sering disebut. Maka barang siapa yang memuliakan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah. Fi Quran, Quran itu fungsinya agung. Sudah satu kalimat saja, hudan linnas. Hudan linnas. Fungsinya Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia, memberikan hidayah kepada manusia. Al-Quran pegangan hidup. Maka jangan lari dari Al-Quran, jangan lupa kepada Al-Quran. Kalau kita lari dari Al-Quran, khawatir kita pun juga jauh dari Allah. Khawatir kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir. Hudan, tunjuk ini paling istimewa, rezeki yang besar ini. Mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah dari Allah. Allah sadari kita perlu ingat terus, jadi kita itu kadang manusia itu yang dia itu mengeluh adalah permasalahan dunia. Ini masalah, dia mengeluh kepada permasalahan tidak punya jabatan, gagal untuk meraih jabatan, gagal untuk meraih dunia,
gagal untuk meraih pekerjaan, gagal untuk memiliki mobil, gagal untuk memiliki rumah yang megah. Kadang manusia bersedih dalam bab-bab itu semuanya, tapi mereka ini tanpa sekali mensyukuri bahwasanya sampai detik itu juga ketika dia mengeluh kepada dunia yang belum dia capai, dia mengeluh padahal pada waktu itu dia masih diberikan hidayah oleh Allah. Kayak sudah hilang rahmatnya Allah kepadanya. Padahal ini rahmat Allah yang begitu besar, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Terus kita ingat-ingat, rahmat yang besar adalah hidayah dari Allah. Selagi aku mendapatkan hidayah dari Allah, maka aku harus bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu. Ini terus ingat terus itu. Nabi Muhammad itu tidak takut dalam Sahih Bukhari. Nabi Muhammad itu tidak takut kepada kefakiran kepada umatnya, tidak takut. Tapi yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihamparkan itu dunia, idza futihat dunya, ketika dihamparkan itu dunia di hadapan mata kita semuanya, di hadapan penglihatan kita, idza busitat dunya, ketika dijembarkan itu dunia, akhirnya apa? Kalian semuanya wahai umatku yatanafasuna fiha. Kalian semuanya wahai umatku berebut untuk mencari dunia. Akhirnya kalian lupa akhirat. Dibuka selebar-lebarnya dunia oleh Allah Subhanahu. Mungkin teknologi begitu. Mungkin bisa membuat pesawat terbang yang harganya mahal, coba. Mungkin bisa membuat gedung yang megah. Dibukakan dunia oleh Allah. Coba, siapa yang membukakan dunia? Ya Allah. Memiliki mobil yang harganya mungkin tidak terjangkau dari pikiran kita, mungkin harganya mungkin miliaran, mungkin coba puluhan miliar satu mobil saja, coba dihamparkan itu dunia oleh Allah, diluaskan itu dunia oleh Allah. Yang aku takutkan kepada kalian itu bukan tatkala kalian fakir, tapi tatkala hati kalian ini yatanafasuna fiha, tomak kepada dunia, tomak kepada dunia, tomak kepada dunia. Sudah tidak dapat dunia, yang dipikirkan dunia, terus sholatnya keteteran, coba zikirnya keteteran, coba apa yang didapatkan dunia tidak dapat, bekal akhirat pun juga tidak dapat, coba. Bukan berarti kita dilarang untuk memiliki dunia oleh Nabi Muhammad, tapi yang dilarang oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya, kita itu tertipu dengan dunia. Bagaimana? Dunia itu melalaikan akhirat kita. Walaupun di dalam hadis yang lainnya, la hasada ilal fisnain, Nabi Muhammad tidak boleh hasud kecuali dalam dua perkara ini, yaitu apa? Orang yang kaya, yang mana mereka semuanya ini bersedekah, berinfak, atau mensedekahkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Mereka mensedekahkan, menginfakkan hartanya fi sabilillah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren. Bukan berarti kita dilarang, tapi yang dilarang itu tadi, dunia melalaikan kita akan akhirat kita. Ini petunjuk hudan Al-Quran, hudan linnas, petunjuk untuk manusia, wabayyinatin, dan sebagai penjelas, minal huda wal furqan, dan pembeda dari hak dan batil. Faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian semuanya yang berjumpa dengan bulan Ramadan, falyasum, maka hendaknya berpuasa. Falyasum, maka hendaknya berpuasa. Coba bahwa Sahih Bukhari, di dalam Sahih, falyasum. Ya, semoga kita semuanya ahli puasa. Ahli puasa 1 tahun 1 bulan, pahalanya begitu besarnya, surganya Allah, ridhonya Allah, berjumpa dengan Allah, masuk pintu surga melalui pintu Rayyan. Nah, sini, salah. Yakin.
Wa Sahih Bukhari, di dalam Sahih Imam Bukhari, coba. Di dalam Sahih Imam Bukhari An Anas radhiyallahu anhu, cerita panjang dalam Sahih Imam Bukhari diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, Sayyidina Anas berkata seperti ini, baina nahnu julusun ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid dakhala rajulun ala jamalin. Suatu ketika kami ini duduk-duduk ma'an Nabi, besertaan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil masjid, di dalam masjid. Pada waktu itu kami duduk-duduk dengan Nabi di dalam masjid. Tiba-tiba dakhala rajulun, tiba-tiba masuk seorang laki-laki ala jamalin, naik unta. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami dan kepada Nabi Muhammad. Seorang laki-laki naik unta, fanakhahu fil masjid. Kemudian laki-laki itu mendudukkan untanya fil masjid, atau di depan halaman masjid, maksudnya di depan halaman masjid didudukkan untanya. Unta itu biasanya duduk istirahat. Thumma aqadahu, kemudian mengikat, laki-laki itu mengikat untanya di pelataran masjid. Thumma qadadahum, kemudian laki-laki itu masuk masjid, kemudian berkata kepada sahabat-sahabat Nabi, khususnya dia bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Laki-laki ini bertanya seperti ini, ayyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqulna, kemudian kami, Anas menjawab, Sayyidina Anas dan yang lainnya, sahabat-sahabat yang lainnya, tatkala berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami berkata, hadza rajulu abyad muttaki. Inilah Nabi Muhammad, seorang laki-laki abyad, yang putih bersih kulitnya. Allah, Nabi kita muttaki, yang dalam keadaan tidur leleyangan ini, tidur miring, leyangan nyantai. Nabi Muhammad, coba. Faqala lahu rajulun ibnu Abdul Muttalib. Faqala lahu rajulun, kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau ini anak laki-lakinya Abdul Muttalib? Maksudnya cucunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuka, ya aku adalah Nabi Muhammad yang kau cari. Aku adalah keturunannya Abdul Muttalib. Kemudian faqala rajul, kemudian laki-laki itu berkata lagi lin Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni sa'iluka ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai Nabi Muhammad, inni sa'iluka, aku kepingin tanya kepada engkau. Famushaddidun alaika fi mas'alati falat tajid alayya fi nafsika. Pokoknya aku ingin tanya kepada engkau, dan aku sungguh kepingin tahu tentang ini semuanya. Di dalam permasalahan ini yang aku tidak menemukan di dalam diriku ini, dan aku ingin menemukan itu kepada diri engkau, wahai Rasulullah. Ingin tahu benar, tolong dijawab benar. Nabi Muhammad qala sallallahu alaihi wasallam, amma badalaka, kalau engkau tidak tahu tentang permasalahanmu itu, tentang jawabanmu, silahkan engkau bertanya, silahkan tanya apa kamu. Faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, aku bertanya kepada engkau
Birabbika, demi Tuhanmu, wa rabbi man qablaka, dan Tuhannya seseorang sebelum engkau, yaitu siapa? Allah. Aku bertanya kepada engkau, apakah arsadaka ilan nasi kullihim? Apakah Allah itu mengutus engkau itu hanya khusus orang Arab saja, ataukah semuanya? Orang Acam juga, orang Indonesia juga, orang Malaysia juga, Singapura juga. Apakah hanya khusus orang Arab saja? Apakah semuanya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, iya, Allah mengutusku kepada orang Arab dan orang selain Arab. Fi jamil anam. Hebat Nabi Muhammad. Hebat Rasulullah. Syariatnya sampai negara Indonesia. Coba. Padahal Nabi Muhammad di sana, di Mekah, di Madinah sana. Tapi ajaran Nabi Muhammad sampai di negara Indonesia. Berapa kilo jaraknya? Kalau seandainya kita naik kuda sini sampai sana, berapa hari kita sampai? Coba. Harus melewati lautan, coba. Sampai sini, coba. Ini keberkahan Rasulullah SAW. Indonesia masih kebagian cucu-cucunya Rasulullah SAW. Indonesia masih kebagian ulama-ulamanya Rasulullah SAW. Akhirnya kita bisa meniru cucu-cucu Nabi, kita bisa meniru ulama-ulama Rasulullah SAW. Nikmat. Nikmat yang besar ini. Kita dilahirkan di negara tercinta ini, negara Indonesia ini. Banyak ulama, banyak pejuang, banyak habaib. Allah, nikmat. Cintai mereka semuanya. Ulama, habaib, cintai mereka semuanya, tanpa membedakan satu sama lain. Cintai mereka semuanya karena Allah dan Rasulnya. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, anshuduka billahi ta'ala, Allah amaraka an tusalli salawatil khamsa fil yaumi wa lailatin. Ya Rasulullah, aku ingin tahu, ingin tanya lagi kepada engkau, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau untuk salat 5 waktu fil yaumi wal lailati, di waktu siang dan di waktu malam? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan engkau untuk salat 5 waktu? Maksudnya ya engkau besertaan umatmu salat 5 waktu. Ini Allahumma na'am, iya, Allah memerintahkan aku dan umatku untuk salat 5 waktu ketika aku Isra Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an tasuma hadhi syahra minas sana. Ya Rasulullah, aku ingin tahu lagi ya Rasulullah, demi Allah, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada engkau an tasuma, untuk engkau berpuasa dan umatmu tentunya berpuasa, hadha syahra, bulan ini, yaitu adalah bulan Ramadan, minas sanati, 1 tahun 1 kali. Faqala Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naam, iya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, anshuduka billahi ta'ala, Allahu amaraka an ta'khudha hadhihi sadaqah min aghniyaina wa taqsimaha ala fuqaraina. Laki-laki ini berkata lagi, ya Rasulullah, apakah Allah memerintahkan kepada engkau supaya Allah itu, maksudnya supaya engkau itu mengambil sedekah, zakat mal, zakat zakat mal, terutama zakat fitrah semuanya wajib. Untuk apa? Min aghniyaina, dari orang-orang kaya yang hartanya sudah ada 1 nisab. Hartanya sudah ada 1 nisab. 84 gram emas. Ya, perkiraan 54 juta atau berapa? 1 nisab. 1 nisab. Ini harta perdagangan. Coba. Punya tabungan 50 juta selama 1 tahun ngendep, ya wajib zakat 1 nisab 2,5% kan gitu.
Bab zakat nanti ada sendiri insyaallah. Faqala sallallahu alaihi wasallam untuk wa taqsimaha 'alal fuqara'ina, untuk dibagikan kepada orang-orang fakir. Coba. Ini bentuk rahmat agama kita, alhamdulillah. Coba. Allahumma na'am. Ya, benar seperti itu. Mengambil harta dari orang kaya diberikan kepada orang fakir, orang miskin. Ini pertama, orang fakir, orang miskin. Kasihkan ke mereka. Apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini, dalam keadaan mewabah ini, banyak orang yang kena PHK mungkin, banyak orang yang penghasilannya berkurang mungkin. Apalagi orang-orang yang jualan di pinggir jalan yang sangat terkena dampaknya mungkin mereka. Mungkin pekerja-pekerja pabrik yang mungkin pabriknya tutup. Coba. Mereka terkena PHK mungkin. Akhirnya perusahaannya tidak menggaji lagi, tidak memberikan tunjangan kepada mereka. Ini saatnya kita ketuk hati kita semuanya, cintai mereka karena Allah. Ulurkan tanganmu kepada mereka semuanya karena Allah. Bagikan zakatmu, wahai orang-orang kaya, orang-orang yang sudah punya satu nisab. Kamu jangan dusta kepada Allah. Allah Maha tahu berapa jumlah hartamu. Jangan sampai sifat bakhilmu itu menguasai dirimu, akhirnya apa? Engkau enggan membayar zakat mal. Tanggung jawab di hadapan Allah. Hanya 2,5% coba. Kalau engkau makan itu, kalau engkau tidak bagikan kepada saudara-saudaramu yang fakir, yang miskin, ancamannya begitu besar. Hartamu yang kau makan itu harusnya kau berikan kepada orang fakir, akan diberupakan oleh Allah Subhanahu timah yang begitu panas, dan kelak di yaumil qiyamah akan dimasukkan di dalam mulutmu. Coba Allah. Akan dimasukkan hanya 25% mungkin 1 juta mungkin hartamu yang harus dizakatkan, mungkin keluar zakat mungkin 2,5%, mungkin 2,5 juta, mungkin 5 juta. Kau makan 5 juta itu, dampaknya akan merupakan oleh Allah Subhanahu ular yang begitu besar yang akan dikalungkan di lehermu, nanti dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ular itu senantiasa menggigitmu yang begitu besarnya Allah. Ibaratnya dia deledel oleh ular itu. Hancur semuanya, dimasukkan timah di mulut kita, brodol semuanya. Apa bahasanya? Paru-paru, usus kita, lambung kita hancur semuanya, dan hidup lagi Allah. Itulah hadab bagi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Awas, hati-hati. Zakat mal. Zakatmu keluarkan, hartamu keluarkan. Mungkin kalau hartanya 1 miliar, 2,5%-nya berapa coba? 25 juta. Kalau seandainya hartamu itu 10 miliar, untuk dagangan berapa? 250 juta. Besar kelihatannya. 250 juta harus saya keluarkan. 250 juta. Padahal hartamu yang dikasihkan oleh Allah, yang dititipkan oleh Allah 10 miliar. Coba. Daganganmu 10 M. Coba. Tapi engkau yang kau lihat hanya 250 juta. Aduh, 250 juta, 250 juta. Utangku masih banyak. Ini saya masih utang ke sana, masih punya tanggungan ke sana. 250 juta harus saya keluarkan, begitu besarnya. Tapi Allah memberikan engkau 10 miliar. Coba. Yang kau lihat 250 juta mau kau korupsi, padahal itu miliknya orang fakir, orang miskin. Hanya berapa? Coba. Padahal yang diberikan Allah kepadamu jauh lebih banyak. Astagfirullah. Toma, rakus kepada hartanya orang fakir, orang miskin yang dititipkan oleh Allah kepada engkau. Itu bukan hartamu itu hartanya orang fakir, orang miskin yang Allah titipkan kepadamu. Yang ngasih kau rezeki itu Allah, yang ngasih segalanya itu Allah. Engkau bisa bekerja karena engkau punya akal. Coba, kalau engkau digilakan oleh Allah bagaimana coba? Digilakan oleh Allah, besok bangkrut, jual perusahaanmu coba, habis semuanya. Kalau kau dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala amnesia, hilang ingatan semuanya, hancur perusahaanmu. Engkau bisa bekerja, bisa pinter nyari duit, itu karena siapa? Dikasih akal oleh Allah, dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadari, jangan sampai mentang-mentang ini hartaku yang nyari aku, duitku yang nyari aku, karena kepintaranmu. Pintaranmu itu siapa yang menjadikan? Engkau lahir sudah punya otak, engkau lahir dalam keadaan tidak gila. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Apakah ibumu? Apakah bapakmu? Tidak. Apakah engkau sendiri? Tidak. Sadari kita, sadar kita. Jadi kita itu ngerendah, kita itu akhirnya turun. Tawaduk itu bukan milik kita, itu titipan dari Allah. Akal ini titipan dari Allah, kecerdasan ini titipan dari Allah, anggota tubuh ini akhirnya aku dapat bekerja pun titipan dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita berusaha untuk mengeluarkan harta zakat itu enak. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya seorang wanita berumur 30 tahun, pendidikan S1 dan bekerja di Kementerian Sosial. Untuk laki-laki yang mau serius dengan saya, dia dari keluarga biasa dengan pendidikan SMP. Untuk agama juga kurang, termasuk baca Al-Quran, fikih dan sebagainya. Pertanyaannya, di mana pilihan yang harus saya putuskan sedangkan saya dikejar dengan data dan umur saya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tentang mencari jodoh. Mencari jodoh khusus banyak kriterianya. Kalau diajarkan oleh guru kita kriterianya banyak, tapi khusus untuk pertanyaan ini bagaimana? Yang penting seseorang ini ilmu iya, fasih baca Quran kalau bisa iya, tapi yang terpenting adalah apa? Keinsafan di dalam hatinya. Terus kita diwanti-wanti sama guru kita, insaf di dalam hatimu, insaf di dalam hatimu, akhlak dalam hatimu. Walaupun hafal Al-Quran tapi kalau tidak ada insaf di dalam hatinya, sudah tidak usah dipilih. Walaupun jago dalam tajwid, jago di dalam ilmu syariat, tapi kalau akhlaknya rusak, tapi kalau tidak ada keinsafan, keharaman diterjang, diingatkan, membantah dia, maka tinggalkan itu. Ilmu walaupun segunung, ilmu walaupun sundul langit ibaratnya, fi'ana'is samai, penuh dengan langit, tapi kalau tidak punya akhlak, tidak punya keinsafan, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man zada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tambah ilmunya tapi tidak tambah insafnya, tambah ilmunya, tambah umurnya, tapi tidak tambah insafnya, tidak tambah kebaikannya, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka ilmunya tidak akan menambah kepada Allah kecuali semakin menjauhkan. Ilmunya ini semakin menjauhkan dirinya kepada Allah subhanahu. Semakin tua semakin jauh kepada Allah, semakin tua semakin jauh kepada Allah. Akhirnya ada sholat. Maka dilihat terlebih dahulu ini bagaimana ini. Mungkin walaupun tamatan SMP dilihat terlebih dahulu kebaikannya. Mungkin dia senang hadir majelis ilmu, Allah istimewa. Mungkin dia jamaahnya, sholatnya ditanya terlebih dahulu. Yang penting rukun Islamnya itu dijalankan enggak ini? Syahadatnya iya, syahadatnya. Zakatnya keluar apa enggak? Puasanya bagaimana? Ramadan ini puasa apa enggak dia ini? Yang wajib-wajib dulu. Kalau enggak puasa tinggalkan sudah. Kalau enggak sholat apalagi tinggalkan sudah, tinggalkan. Nah. Zakat fitrah enggak zakat fitrah ya tinggalkan. Ini diingatkan dulu, kalau enggak diingatkan ya gimana? Jangan-jangan dia enggak tahu kan, karena saking awamnya kan gitu. Zakat malnya kalau dia punya harta 1 nisab bagaimana zakat malnya? Haji bagi yang mampu kan gitu. Yang wajib-wajib terlebih dahulu itu. Dosa-dosa besar terlebih dahulu, zina, benda mabuk, benda. Kalau hanya permasalahan seperti ini dengan pendidikan baca Al-Quran, fikih dan sebagainya yang masih kurang, baca Al-Qurannya mungkin masih tajwidnya masih kurang, fikihnya pun juga masih dasar-dasar ubudiyah saja, fikihnya tidak begitu besarnya. Kalau ada keinsafan, terima dia.
lihat solehnya, mengamalkan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Ilmu sedikit tapi diamalkan. Lihat dulu dia akhlaknya bagaimana. Hadir majelis ilmunya senang apa? Oh, kalau senang ini, oh, hadir majelis ilmu, sudah saya ikut. Sudah cukup untuk menyelamatkanmu di akhirat, insya Allah. Sudah cukup untuk menjadi imam kelak di akhirat. Ini bagi orang yang di luar sana. Tapi kalau santri ya beda lagi kan gitu. Kalau santri ada pelajaran menghafalkan Al-Quran, ada pelajaran nanti jurumiyah, ada pelajaran nanti tasrif, ada yang baca kitab. Tapi kalau di luar sana tidak bisa. Di luar sana tidak bisa. Tidak bisa. Oh, harus hafal jurumiyah, ya tidak bisa. Harus hafal Al-Quran, tidak bisa. Coba. Yang penting adalah keinsafan, tidak melakukan dosa besar, tidak berzina, tidak ini. Tapi tidak boleh tanya, kamu berzina apa enggak? Mabuk apa enggak? Sudah. Dilihat secara zahirnya. Cara dia tanya kepada temannya, tanya kepada saudaranya, tidak tanya kepada dirinya sendiri. Lihat keinsafannya. Kalau iya bagus, terima. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah cukup untuk menjadi imammu ini. Rencana calon suami habis menikah mau bawa ke rumahnya yang mana jauh dari syar'i, dan dua kakak iparnya masih satu rumah. Maaf, kamar mandinya masih kurang tertutup tradisional. Apakah ini masih jadi bahan pertimbangan? Oh, tambahan sedikit. Rencana calon suami habis menikah mau dibawa ke rumahnya yang mana jauh dari syar'i, dan dua kakak iparnya dari syar'i, dan dua kakak iparnya masih satu rumah. Maaf, kamarnya mandinya masih kurang tertutup. Makanya yang seperti ini ya, mungkin dia awam bener. Ini baru awam bener dia. Awam bener. Makanya diingatkan terlebih dahulu. Diingatkan terlebih dahulu. Walaupun suami ini tanggung jawab, tapi walaupun seorang suami ini wajib memberikan maskan, wajib memberikan rumah kepada istrinya, entah itu rumah kontrakan, pokoknya memberikan tempat tinggal. Entah tempat tinggalnya di pondok ya terserah. Pokoknya tempat tinggal untuk berteduh ketika malam hari, berteduh di tatkala siang hari. Tempat tinggal untuk dia istirahat. Ya. Maka kalau jauh dari syar'i, ini bagaimana ini? Jadi ya, harus tanya terlebih dahulu seperti itu. Mau insaf apa enggak? Nanti masalahnya seperti apa? Mungkin dia belum punya biaya untuk bangun rumah, mungkin dia belum punya biaya untuk kontrak. Coba, dan dia harus bergabung dengan dua kakak iparnya. Nanti ini bagaimana kan gitu? Masih satu rumah itu rawan membuka aurat itu nanti. Kalau satu rumah ada kakak iparnya, apalagi satu keluarga ini berkumpul, itu semuanya. Ya, menjalin tali silaturahim bagus seperti itu, dengan tujuan mungkin mereka orang awam, mungkin untuk supaya berkumpul satu rumah, satu rahim, satu sama lain. Tapi di situ ada mudaratnya. Apa ini? Kalau tidak bisa jaga aurat justru malah dosa kan gitu. Apalagi hati, bagaimana nanti kan gitu. Maka itu perlu pertimbangan, itu dimusyawarahkan di antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Tapi kalau bersikukuh enggak, syaratnya ya harus syar'i. Tegaskan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan memberikan tegas, tapi dengan kelembutan. Insya Allah itu adalah jalan dakwah. Kita nikah seperti akan menjadi mulia. Tapi kalau dia, kamu itu tahu apa ini? Dia mungkin tidak ngaji, yang ngaji saya kok. Gitu. Yang ngaji saya, kamu malah cara ngaji kok malah kamu. Harus insaf. Syaratnya harus insaf. Insaf itu bagaimana? Ketika diingatkan hal yang seperti ini, diajak ke rumahnya yang mungkin jauh dari syar'i, dia nurut. Oh ya, kalau urusan syariat aku patuh. Maaf, kamar mandinya mungkin kurang tertutup, nanti akhirnya apa? Rawan untuk naudzubillah ini. Paling penting itu kamar mandi dalam rumah. Kasur itu pakai mester itu tidak masalah. Coba kasur pakai klasa tidak masalah. Pakai karpet biasa tidak masalah, tidak pakai kasuran. Tapi kamar mandinya tertutup di dalam, tidak di luar. Mungkin nanti tampak orang lewat ini semuanya. Walaupun rumahnya bagus tapi kamar mandinya ini tidak syar'i, ini salah setting itu. Salah setting, rumah salah setting gitu. Ya kita tidak merendahkan, tidak. Tapi apa? Mungkin ya kurang ilmu. Ya tidak tahu mungkin.
Ya tidak tahu, tidak boleh suudon kita semuanya. Maka perlu yang seperti ini dibicarakan dalam permasalahan seperti ini. Tidak, ini kalau masalah syariat, selagi aku bisa untuk menghindarinya, engkau pun bisa menghindarinya, ayo kita hindari. Mungkin nanti cari rumah kontrakan kalau mampu, ayo kita cari rumah kontrakan mungkin. Mungkin kalau bisa bangun rumah kecil-kecilan, 1 kamar cukup, 1 kamar mandi cukup. Rumah kecil, tidak harus besar. Tanah mungkin hanya 1 ru, mungkin 2 ru, 3 ru cukup. Berapa harganya di dalam coba? Mungkin beli perumahan, kecil aja sudah, yang penting syar'i dulu. Kecil, 1 kamar mandi, 1 kamar mandi, 1 rumah, mungkin habis berapa? 10 juta mungkin bangun itu, mungkin habis 20 juta, 25 juta, selesai. Tidak usah bayangkan rumah yang begitu besarnya, ada kamar mandinya 5, ada kamar tempat tidurnya ini, harus ada ruang tamunya, tidak usah. Selamatkan dulu kesyarianmu, cukup. Dalam pondok pesantren ini para asatid pun juga sama. Satu Buya pun juga memerintahkan yang sederhana. Ingat Nabi Muhammad, coba. Ingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak punya musola khusus, tidak punya di dalam rumahnya. Tatkala beliau sholatnya tempat tidur itu, tatkala beliau sujud, ya, Sayyidina Aisyah itu ditekuk kakinya. Tatkala beliau Nabi Muhammad berdiri, Sayyidina Aisyah itu melonjorkan kakinya. Tak lonjorkan kakiku. Karena kenapa? Nabi Muhammad itu berdirinya lama bener. Kaki Nabi Muhammad sampai bengkak itu lama bener, dilonjorkan nyantai. Kemudian Nabi Muhammad sujud lagi diangkat. Itulah kekasih kita Rasulullah SAW. Bahkan rumahnya itu pendek bener, rumahnya itu tidak tinggi. Tatkala tangan kita itu meranggeh ke atas sampai ini ke gentengnya Nabi Muhammad, ibaratnya ke penutup atas rumahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi syar'i. Buat rumah yang seperti itu coba. 1 kamar mandi cukup, tanpa ruang tamu. Kalau memang tidak punya harta, tidak usah ruang tamu. Coba diboyong seperti itu lebih bahagia, insya Allah lebih berkah, ya, daripada harus berjumpa dengan keluarga tapi tidak syar'i. Apalagi kamar mandinya seperti itu, apalagi di situ nanti membuka aurat satu sama lain. Naudzubillah, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini pertanyaan ini bisa dilanjutkan lagi. Siapapun nanti yang ingin bertanya, silahkan nanti. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Allah, irhamna jami'an ya Allah, rahmati kami ya Allah, jauhkan kami dari kemaksiatan ya Allah, jauhkan kami ya Allah dari melanggar syariat ya Allah, berikan keinsafan di dalam hati kami ya Allah, ketika kami dinasihati tentang hadis Nabi ya Allah, kami sam'an wa ta'atan, kami patuh untuk menjalankannya ya Allah. Dan kami ya Allah, ketika dilarang untuk bermaksiat ya Allah, kami pun sam'an wa ta'at, kami patuh kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan hati ini ahli taubat ya Allah, taubat ya Allah, ahli taubat ya Allah. Hentikan kami dari kemaksiatan, hentikan kami dari dosa kecil, apalagi dari dosa besar ya Allah. Terima puasa kami ya Allah, mudahkan kami menjalankan puasa ikhlas karena Engkau ya Allah, ikhlas karena Engkau ya Allah. Keluarga kami jaga ya Allah, jangan sampai mereka ya Allah ada yang berzina, jangan sampai di antara mereka ada yang meninggalkan puasa ya Allah, jangan sampai ada di antara mereka yang meninggalkan agama ini ya Allah, keluar dari agama Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami di dunia dalam keadaan menjalin tali silaturahim, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan di antara kami semuanya, dan kumpulkan kami di akhirat bersama dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jaga keturunan-keturunan kami ya Allah, memberi keturunan yang saleh dan salehah yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Mudahkan kami ya Allah untuk beribadah di bulan Ramadan ini ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan ini ya Allah, menjauhi kedustaan di dalam lisan ini ya Allah, menjaga mata ini dari memandang aurat ya Allah, menjaga lisan ini ya Allah dari menggunjing yang lainnya di bulan Ramadan ini ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah dari sifat munafik, bersihkan hati kami dari hubbud dunya, tamak kepada dunia ya Allah. Jauhkan hati ini ya Allah dari tamak kepada jabatan ya Allah, jauhkan hati ini ya Allah kepada kedengkian, kebencian ya Allah, pada dendam. Mudahkan hati ini untuk memaafkan kepada yang lainnya ya Allah, dan wafatkan kami semuanya husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman, wafat dalam keadaan hati dan lisan ini kau tuntun untuk mengucapkan kalimah agung dan mulia
kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.